yang dimana membuat Frank harus mengejar mereka. Tetapi saat Frank dalam masa pengejaran, salah satu rekan Russo terus menembakinya dari kejauhan. Karena puasa identik dengan ngabuburit, nunggu sahur atau bahkan bingung harus ngapain setelah selesai sholat taraweh, tenang, kalian gak akan kesepian karena kali ini Mimin akan ngebahas tentang serial yang berjudul The Punisher. Kali ini kita akan ngebahas series yang nyeritain tentang seorang mantan marinir bernama Frank Castle yang sering menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Bahkan, dia selalu bisa memutuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak dengan tangannya sendiri. Nah, namun Frank Castle ini semata-mata ngelakuin ini semua sebab ia memiliki trauma dengan masa lalunya, di mana seluruh keluarganya dibunuh oleh seseorang yang misterius. Oleh sebab itu, ia ingin ngebalas dendamnya menggunakan cara ia sendiri, tentunya dengan metode-metode mematikan untuk memerangi kejahatan. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Saat Russo sedang berada di perjalanan untuk berusaha kabur, Russo terus-menerus mencoba mengingat siapa orang yang memakai baju tengkorak tersebut. Ia terus dihantui rasa penasaran, sementara itu Frank terus berusaha menghindari tembakan yang rekan Russo terus tembakan padanya. Hingga akhirnya Frank berhasil menghindarinya ketika Curtis menghajar orang yang menembaki Frank. Lalu Frank pun kembali melakukan pengejaran pada Russo yang mobilnya mendadak tiba-tiba berhenti, di mana Russo langsung menyiapkan sebuah senjata dan bersiap untuk menghadapi Frank. Saat ia melihat mobil yang Frank kendarai, Russo dengan cepat menghujani mobil tersebut dengan peluru. Dan beruntungnya Frank berhasil menghindar. Tetapi mobilnya hancur dan menabrak mobil lain. Akhirnya Frank keluar dari mobil dan berusaha melawan balik. Begitu pula dengan Curtis yang berusaha menembak Russo. Namun sayang, ia gagal menembak Russo karena pihak kepolisian mendadak datang dan langsung mengacaukan suasana. Akhirnya Russo kabur dari tempat tersebut dan Frank berusaha pergi dari kejaran polisi. Tetapi agen Mahoney berhasil menangkap Frank dan menyuruhnya untuk menyerah. Mahoney pun menodongkan senjata pada Frank yang membuat Frank terdiam. Namun, berkat bantuan Curtis, mereka membalikkan keadaan dan Frank berkata jika Mahoney mengejar orang yang salah. Mahoney mengatakan jika kota ini tak membutuhkan kekacauan yang akan Frank lakukan. Frank lalu meminta maaf pada Mahoney dan langsung membuatnya tak berdaya. Sementara itu, Russo dan rekannya telah kembali ke gudang kosong untuk berbagi hasil yang akan mereka dapatkan masing-masing. Tetapi salah satu rekannya menyalahkan Russo akibat kelalaian yang ia lakukan, karena hal itu dapat membahayakan nyawa mereka. Saat seorang bernama Mike akan mengambil uang itu, Russo tiba-tiba mengeluarkan senjata dan langsung menembak kedua orang tersebut. Lalu Russo mengambil alih tas uangnya dan langsung pergi dari sana. Setelah pergi dari gudang, Russo memutuskan kembali ke apartemen milik Dr. Dumont, di mana terlihat Dr. Dumont sangat ketakutan dengan kehadiran Russo. Namun, karena Dr. Dumont tak tega dengan kondisi Russo, akhirnya ia pun membukakan pintu. Setelah masuk, Russo tiba-tiba meledakkan emosinya dan ia bertanya-tanya tentang seseorang yang mencoba membunuhnya. Orang itu menggunakan pakaian tengkorak seperti apa yang sering ia mimpikan. Russo terus bertanya-tanya hal tersebut pada Dr. Dumont. Tetapi Dr. Dumont mengatakan jika itu adalah khayalan Russo yang terus mencoba mengingat kejadian buruk. Kemudian scene berpindah pada Frank dan Curtis yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Frank dan Amy tinggal. Tetapi saat Frank memasuki rumah, Amy tiba-tiba melempar sebuah bola kastil dan langsung berusaha merebut senjata milik Frank. Hal itu sontak membuat refleksitas Frank terbangkitkan. Ia langsung menghantam Amy ke tembok dan memarahinya atas perbuatan yang ia lakukan. Amy mengatakan jika ia tengah mencoba mempraktekkan cara agar bisa merebut senjata. Tetapi Frank menjawab apa yang Amy lakukan adalah omong kosong. Melihat Frank memarahi Amy membuat hati baik Curtis tergerakkan. Ia pun langsung memisahkan Frank dan mencoba mengingatkan Frank tentang kepribadiannya yang baik. Mendengar hal itu membuat Frank mengingat saat Russo mengatakan hal yang sama ketika ia menghajar Rawlins habis-habisan saat berada di camp. Akhirnya Frank pun pergi, sementara Amy masih menangis dan trauma setelah apa yang Frank lakukan padanya. Kembali pada Russo yang masih tak bisa mengontrol emosinya, di mana ia terus bertanya tentang siapa orang yang mencoba membunuhnya.
apa yang telah ia lakukan padanya sehingga Frank menginginkan Russo terbunuh. Bahkan Russo menghancurkan beberapa properti milik Dr. Dumont. Dr. Dumont hanya bisa menangis dan meminta Russo untuk menghentikan aksinya. Namun Russo tak bisa dihentikan. Emosinya semakin menjadi-jadi dan terus-menerus menghancurkan properti milik Dr. Dumont. Hingga akhirnya Russo bisa ditenangkan ketika Dr. Dumont melakukan kontak fisik dan mengatakan jika ia mencintainya. Lalu scene berpindah pada Curtis yang kembali menemui Amy. Saat Curtis berusaha untuk memasuki rumah yang Amy huni, ia tiba-tiba mendapat serangan ketika Amy menembakkan shotgunnya pada pintu. Beruntung, Curtis bisa menghindari serangan tersebut, dan ia langsung berteriak jika dirinya adalah Curtis. Setelah mendapat informasi bahwa orang yang berada di luar adalah Curtis, Amy dengan segera membukakan pintu dan meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Amy mengatakan jika ia masih mengingat perkataan Frank tentang harus menyerang orang yang tak memanggil namanya. Akhirnya, sebagai permintaan maaf, Amy memasakkan Curtis sebuah spaghetti yang tak lama datang juga Madani. Akhirnya mereka di sana berbincang tentang keberadaan Frank yang telah lama pergi setelah berjibaku tembak dengan Russo. Saat Madani, Amy dan Curtis mencoba mencari tahu keberadaan Frank sendiri justru sedang berada di makam keluarganya, meratapi nasib karena telah kehilangan seluruh anggota keluarganya. Scene menampilkan Frank yang akhirnya kembali menemui Amy, yang ternyata di dalam telah ada Madani dan Curtis yang sedang tertidur. Saat Frank mencoba memasuki mobil van tersebut, Amy telah sigap menyiapkan senjatanya. Tetapi Frank mencoba menenangkan Amy dan mengambil alih senjata itu. Lalu Frank duduk begitu saja menunggu Curtis dan Madani terbangun dari tidurnya. Saat mereka berdua terbangun, Curtis lalu bertanya pada Frank kemanakah selama ini ia pergi. Frank menjawab jika ia mengunjungi istri dan anak-anaknya. Lalu Curtis kembali bertanya apakah istri Frank telah menganggap Frank keterlaluan. Mendengar pertanyaan itu, Frank akhirnya menjelaskan jika mungkin saja ini takdir yang harus ia jalani. Ia tak bisa mengubah apa yang sudah seharusnya ia terima. Jadi, jika seorang menganggapnya berlebihan, mungkin saja bagi Frank adalah hal yang wajar dan tak bisa diganggu-gugat. Kemudian, scene berpindah pada Russo dan gengnya yang semakin memperluas wilayah kekuasaan mereka. Bahkan mereka semakin menjadi-jadi dengan terus-menerus melakukan pencurian, perampokan, serta pembunuhan. Saking parahnya, stasiun televisi terus menyoroti geng yang Russo pimpin dengan ciri khas selalu memakai topeng. Geng Russo semakin mudah dikenali oleh orang-orang, dan kita bisa melihat bagaimana bahagianya geng yang Russo pimpin ketika mereka semakin berjaya. Lalu scene berpindah pada Pilgrim yang menemui Tuan Coates yang sedang berolahraga golf. Di sana Pilgrim bertanya tentang tugas yang harus ia selesaikan. Karena Tuan Coates paham jika Pilgrim adalah orang yang telah berada dengan saat ia masih ganas, Tuan Coates pun menyuruh Pilgrim untuk mengontak teman lama miliknya dan segera mengadakan sayembara untuk Frank serta Amy. Tuan Coates tahu Pilgrim tak kunjung bisa menemukan keberadaan mereka berdua. Maka dari itu, jika mereka melakukan sayembara dengan hadiah yang sangat besar kemungkinan pula mereka akan semakin mudah menemukan Frank dan Amy. Pilgrim pun mengangguk menandakan ia menerima tawaran tersebut. Kemudian scene beralih pada Frank yang terus mencari keberadaan Russo dan gengnya. Ia mendapat beberapa informasi jika Russo dan gengnya terus berbuat onar, merampok, membunuh, dan lain-lain. Yang kemudian hal itu dimanfaatkan Russo dengan menjebak geng yang Russo pimpin, di mana Russo mengikuti mereka yang sedang akan merampok. Dan ketika geng Russo telah berhasil merampok, Frank dengan cepat mencegahnya dan membunuh mereka semua. Lalu ia mengambil salah satu ponsel milik anggota geng Russo dan kembali menemukan beberapa informasi. Kembali pada Pilgrim yang dengan segera mendatangi seseorang bernama Dani untuk menyebarkan sayembara itu. Melihat hadiah yang sangat besar membuat Dani sangat tergiur. Pilgrim lalu memberikan sebuah nomor yang bisa Dani hubungi jika ia menemukan keberadaan Frank dan Amy. Dengan ketentuan salah satu dari mereka harus hidup. Karena telah mengetahui beberapa informasi, Frank pun dengan cepat mengetahui tempat di mana mereka berada. Lalu Frank pergi ke sebuah bar di mana Russo dan rekan veterannya sering minum di sana. Salah satu bartender awalnya tak mau menyebutkan siapa nama geng tersebut. Tetapi setelah Russo memperlihatkan sebuah jari yang ia dapatkan dari tangan anggota geng Russo, barulah wanita itu mau berbicara. Ia hanya mendengar mereka menyebut kekeluargaannya dengan nama Valhalla yang bermarkas di sebuah gedung daerah Queens. Namun, ia tak terlalu tahu pasti di mana karena tempat tersebut sangat gelap. Lalu ia menunjuk partner kerjanya yang mengetahui beberapa orang di sana.
Setelah mengetahui tempat di mana Valhalla berada, akhirnya Frank dengan segera mencari tahu tempat tersebut. Tetapi saat Frank keluar dari bar, ia tiba-tiba diikuti oleh sekelompok geng. Karena merasa diikuti, akhirnya Frank mencoba mengelabui mereka dan menggiringnya ke sebuah gang. Saat geng tersebut memasuki sebuah gang, Frank datang dengan sendirian dan langsung mengatakan mengapa mereka mengikutinya. Salah satu pemimpin geng tersebut mengatakan jika mereka mendapat informasi sebuah sayembara yang berhadiah sangat besar jika mereka berhasil membawa Frank dan seorang gadis kecil. Mendengar hal itu, Frank pun langsung memikirkan Amy. Kemudian pimpinan geng tersebut dengan segera mengeluarkan pistol jika Frank tak mau menyerahkan dirinya beserta Amy. Tetapi mereka kalah cepat karena dalam sekejap Frank menembaki mereka semua dan membuatnya tewas dengan cepat. Lalu scene beralih pada Madani yang akhirnya menghadapi mimpi yang menjadi kenyataan, di mana Russo tiba-tiba saja berada di apartemen miliknya. Kaget dengan kehadiran Russo, Madani pun langsung bertanya maksud dan tujuannya memasuki apartemen miliknya tanpa izin. Tak menjawab hal itu, Russo justru langsung memperlihatkan jurnal yang menceritakan bagaimana Frank melakukan hal keji pada wajahnya, sehingga ia harus menderita seumur hidup. Madani menjelaskan hal itu Frank lakukan karena Russo pernah membuatnya menderita. Russo membunuh keluarganya, menghancurkan hidupnya, serta mengkhianatinya sebagai saudara. Mendengar hal tersebut membuat Russo kembali harus mengingat kenangan-kenangan dirinya bersama Frank saat mereka masih terlihat akur. Russo pun bercerita jika setiap malam ia selalu memimpikan seorang bersama sebuah tengkorak. Lalu Russo pun tiba-tiba pergi dan mengatakan jika Madani berniat menembaknya. Beberapa anak buah yang Russo miliki akan dengan segera menghancurkan apartemennya dan membunuhnya. Kemudian scene berganti pada Amy yang terlihat sangat bosan terus berada di rumah Van tersebut. Karena ingin menghilangkan kebosanannya, Amy pun nekat untuk keluar dan mengunjungi rumah temannya di sebuah apartemen. Setelah mengunjunginya, Amy memberi temannya beberapa uang agar ia bisa tinggal di apartemennya semalaman. Akhirnya temannya pun dengan senang menerima Amy beserta uangnya dan mempersilahkan Amy menganggap apartemen miliknya seperti rumahnya sendiri. Kembali pada Frank yang setelah mengetahui jika ia dan Amy menjadi buronan para geng di New York, Frank segera pergi ke rumah Van milik mereka. Tetapi saat Frank mengunjungi rumah tersebut, ia tak menemukan Amy dan segera menghubungi Curtis untuk menanyakannya. Curtis menjawab jika sebelum ia pergi, Amy masih berada di sana. Namun, Frank mengatakan Amy sudah tak berada di rumahnya. Dan Frank kemudian menjelaskan jika ia dan Amy sedang diburu oleh para geng karena jika seorang berhasil menangkap mereka berdua, maka orang itu akan mendapat hadiah sebesar 5 juta dolar. Hal itu membuat Curtis sangat terkejut. Lalu ia meminta bantuan para rekannya yang berada di himpunan. Karena tak ada yang bisa diandalkan, akhirnya Frank terus-menerus mencoba menelpon Amy, yang kebetulan ia merasa curiga dengan gerak-gerik temannya. Setelah beberapa kali menelpon Amy, akhirnya Frank mendapat jawaban. Amy mengatakan jika ia berada di rumah temannya. Tetapi Frank terus menyuruh Amy untuk segera pulang karena mereka tengah diburu oleh beberapa geng dengan hadiah sebesar 5 juta dolar. Mendengar hal itu sontak membuat Amy panik. Ia dengan segera memberikan alamat rumah temannya pada Frank. Dan Frank langsung menuju tempat tersebut. Di luar kamar, teman dari Amy tiba-tiba membawa beberapa orang lelaki yang ternyata telah mengetahui keberadaan Amy. Mereka pun dengan segera menggeledah kamar tersebut. Namun mereka tak bisa menemukan Amy yang ternyata Amy telah terlebih dahulu kabur. Akhirnya para anggota geng itu terus mencari Amy di sekitaran apartemen. Namun mereka kalah cepat karena Frank telah berada di sana dan langsung membunuh beberapa dari mereka sebelum mereka menemukan Amy. Saat hanya tersisa satu orang, Frank berteriak padanya untuk tak menyentuh Amy, karena jika tidak maka ia akan membunuhnya. Namun orang ini justru mengancam balik Frank untuk mundur, karena jika tidak ia tak segan membunuhnya. Lalu Amy tiba-tiba keluar dan langsung merebut pistol yang anggota geng tersebut pegang dengan gaya seperti apa yang Frank berikan padanya. Kemudian Amy menembakkan senjata tersebut pada pria itu dan langsung membuatnya tersungkur. Saat mendengar sebuah tembakan, Frank dengan cepat menaiki tangga dan menemukan Amy telah menembaknya. Trauma dengan kejadian itu, Amy pun berpikir ia telah membunuhnya. Tetapi Frank mengatakan jika Amy hanya menembaknya. Lalu Frank menembakkan pria tersebut kembali dan mengatakan jika ia telah membunuhnya. Kemudian Frank dengan cepat menyuruh Amy untuk mengambil barang-barangnya. Akhirnya Amy kembali ke kamar temannya dan mengambil tas miliknya. Saat akan keluar, ia melihat temannya terikat dan temannya meminta maaf karena telah menipu Amy. Kesal karena hampir saja ia kehilangan nyawanya, Amy pun menendang temannya tersebut yang membuat ia jatuh tersungkur kesakitan.
Kemudian scene berpindah pada Pilgrim yang ditelepon oleh seseorang karena ia mengatakan jika dirinya mengetahui lokasi keberadaan Frank dan Amy. Akhirnya Pilgrim dengan cepat pergi ke tempat di mana mereka akan bertemu. Tetapi sesampainya di sana Pilgrim justru dijebak karena setelah sempat berbincang cukup lama, orang yang mengatakan jika ia mengetahui keberadaan Frank dan Amy tiba-tiba membuka kerah lengannya. Yang tak lama muncul beberapa orang yang siap menghajar Pilgrim. Namun di situasi ini Pilgrim justru dengan santai menghadapi situasi tersebut. Bersambung. Gimana, seru nggak nih series The Punisher? Lanjut atau enggak ya? Komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, segitu dulu video kali ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.